Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Ada dua muatan pelajaran yaitu PPKN dan SPDP. Kompetensi dasar PPKN 3.3 menelaah keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat. 4.3 mengampanyekan manfaat keanekaragaman sosial budaya dan ekonomi. Kompetensi dasar SPDP 3.1 memahami reklame. 4.1 membuat reklame. Anak-anakku, globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Warga dunia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Mang Samad adalah seorang pengusaha yang berhasil mencapai kesuksesan. Ayo simak kisah Mang Samad. Pengrajin Garut yang menembus dunia. Sekarang ini siapa yang tak kenal Mang Samad, pengrajin sendal kulit dari Garut. Ia sering sekali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan pemberi motivasi bagi para wirausahawan muda. Memang kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu, Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sendal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya menjajakan dagangan, ia jadi tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sendal, apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli. Namun kualitas kulit dan jahitan sendal menjadi hal yang utama. Merasa tak puas jika hanya menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sendal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mang Samad miliki karena desa tempatnya tinggal merupakan desa pengrajin sandal. Mang Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal, belajar mengenal aneka bahan, lalu menambahkan pengetahuan minat pembeli dari pengalamannya berjualan. Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sendal buatannya sendiri. Ia mencoba membuat sedikit, kemudian menitipkan di toko atau ke temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuat lagi. Mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, lalu begitu seterusnya. Hingga satu saat ia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli dengan tenaganya sendiri. Maka mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya. Dari 1-2 pegawai sekarang sudah lebih dari 10 pegawai yang bekerja membantunya. Ia tak pernah jauh-jauh mencari pegawai, hanya dari orang-orang dekat di lingkungan tempat tinggalnya. Ia ingin kemajuan usahanya dirasakan juga oleh lingkungan terdekatnya. Semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkat penghidupan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak saja menaikkan taraf hidupnya, tetapi juga membantu memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Belajar yang tak pernah henti membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Berbeda dengan produk sandal Garut yang model dan bahannya tak berubah dari waktu ke waktu, Mang Samad sering memperhatikan model sandal di majalah dan model sandal merek luar negeri yang dijual di toko. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru, walaupun model yang dibuatnya sederhana. Ia selalu menggunakan bahan yang terbaik serta teknik jahitan yang kuat. Dengan demikian, sandal buatannya tahan lama. Suatu ketika datang kesempatan bagi wirausahawan kecil di Garut untuk ikut memperkenalkan produk khasnya di sebuah pameran produk karya Indonesia di Jakarta. Mang Samad berusaha keras
untuk ikut dalam pameran ini. Ia bahkan mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang menarik. Ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertukang untuk membuat tampilan area pamer yang berbeda. Ternyata usaha Mang Samad tidak sia-sia. Brosur produk yang informatif, area pamer yang menarik, serta kualitas produk yang baik membuat stan sendal kulit Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Tidak hanya sendal yang dijualnya laris manis, Mang Samad juga didekati oleh beberapa importir dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Hanya dari satu pameran, produk Mang Samad sudah dikenal oleh banyak kalangan. Sekarang produk sendal buatannya sudah menembus ke pasar mancanegara. Model yang sederhana dengan kualitas bahan dan jahitan yang baik membuat sendal buatannya disukai banyak kalangan di luar negeri. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya, atau bagi pekerjanya. Produk sendal kulit buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia makin dikenal, membuat Indonesia makin bangga dengan kerja keras anak negerinya. Sandal kulit Garut dapat mengharumkan nama Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa. Nah, berdasarkan pertanyaan di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Siapakah Mang Samad? Nomor 2. Bagaimana Mang Samad mengawali usahanya? 3. Bagaimana Mang Samad mengembangkan usahanya? 4. Keberhasilan apa yang sudah dicapai oleh Mang Samad? 5. Keterampilan apa yang dimiliki oleh Mang Samad? 6. Sikap apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Jelaskan. 7. Apa dampak dari keberhasilan usaha Mang Samad bagi diri Mang Samad sendiri? Baik anak-anakku, perlu kalian tahu masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman ekonomi seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya, bahwa keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya keterampilan dan pendidikan serta usaha keras. Setiap orang mempunyai potensi diri yang berbeda. Potensi tersebut harus diasah supaya seseorang bisa berhasil. Di era globalisasi seperti sekarang, setiap orang harus terus meningkatkan potensinya supaya ia terus bisa bersaing secara sehat. Siapkah kamu menghadapi era globalisasi? Harus siap ya. Nah, berikut contoh poster budaya. Nah, seperti di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah membuat poster budaya. Minta tolong kepada teman kalian untuk memberikan masukan agar jauh lebih baik lagi. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga kalian paham dan jelas. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.